Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andisa Celia Harlina, NIM A1 Channel 17026. Saya akan mempresentasikan tentang gasifikasi. Apa itu gasifikasi? Gasifikasi adalah proses konversi energi dari bahan bakar yang mengandung karbon menjadi gas yang disebut produser gas, di mana gas tersebut memiliki nilai bakar dengan cara oksidasi parsial pada temperatur yang tinggi. Selanjutnya ada jenis gasifier. Jenis gasifier ini ada 3. Yang pertama updraft gasifier, kedua cross draft, dan yang ketiga downdraft. Yang pertama jenis updraft gasifier. Jenis ini umpan dimasukkan pada bagian atas reaktor dan bergerak ke bawah melewati zona pengeringan, pirolisis, reduksi, dan oksidasi. Dan yang kedua jenis cross draft gasifier. Jenis ini didesain untuk pemakaian orang, di mana mekanismenya aliran udara mengalir tegak lurus terhadap zona pembakaran. Keunggulannya adalah dapat dioperasikan pada skala sangat kecil dan konstruksi bagian pemurnian produser gas relatif sederhana. Dan yang terakhir, jenis gasifier downdraft. Jenis ini dirancang untuk mengurangi tar yang terkondensasi serta minyak yang diproduksi dari counterflow gasifier. Dalam mekanismenya, aliran biomasa dan udara gasifikasi bergerak ke bawah dalam arah yang sama, menuju bed bahan bakar. Ketika bahan bakar di dalam reaktor bergerak ke bawah, uap akan terpirolisis dan car langsung masuk ke bagian pengecilan pada bagian bawah reaktor. Selanjutnya ada tahapan atau proses gasifikasi. Yang pertama ada tahap pemanasan, yaitu di mana temperatur padatan naik sampai sebelum terjadi proses pengeringan. Yang kedua, tahap pengeringan, di mana terjadi pelepasan uap air dari padatan. Yang ketiga, tahap pemanasan lanjut, di mana temperatur padatan naik kembali sampai sebelum terjadi proses devolatilisasi. Keempat, tahap devolatilisasi, di mana volatil dalam padatan keluar sampai tersisa arang. Dan yang kelima itu tahap pembakaran arang, di mana terjadi jika masih terdapat udara yang tersisa. Berikut gambar diagram alir proses gasifikasi di dalam gasifier. Bisa dilihat, ada proses pengeringan, pirolisis, oksidasi, dan reduksi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses gasifikasi. Yang pertama ada faktor kandungan energi, yaitu semakin tinggi kandungan energi yang dimiliki bahan bakar, maka syngas hasil gasifikasi tersebut semakin tinggi karena energi yang dikonversi juga semakin tinggi. Faktor kedua ada moisture. Bahan baku yang digunakan untuk proses gasifikasi umumnya memiliki kandungan moisture yang rendah. Karena kandungan moisture tinggi menyebabkan heat loss yang tinggi dan beban pendingin semakin tinggi karena pressure drop yang terjadi semakin meningkat. Yang faktor ketiga debu. Debu ini sangat mengganggu karena berpotensi menyumbat saluran sehingga membutuhkan perawatan yang lebih. Desain gasifier yang baik setidaknya tidak menghasilkan kandungan debu. Faktor keempat, tar. Tar merupakan salah satu kandungan yang paling merugikan dan harus dihindari karena sifatnya yang korosif. Dan yang kelima ada faktor ash dan slagging. Ash adalah kandungan mineral yang terdapat pada bahan baku yang tetap berupa oksidas setelah proses pembakaran. Sedangkan slag adalah kumpulan ash yang tebal. Pengaruhnya adanya ash dan slag pada gasifier yaitu menimbulkan penyumbatan pada gasifier dan yang kedua pada titik tertentu mengurangi respon reaksi bahan baku. Selanjutnya gasifikasi biomasa untuk mandiri energi, yaitu ada pengolahan biji jagung mandiri. Jadi seperti ini, alat pengering biji jagung di pabrik pakan ternak ini memiliki kapasitas 1 ton per hari dan waktu pengeringan 10 jam per hari. Bahan bakar untuk pengeringan asalnya adalah minyak tanah, tetapi tidak dijalankan karena kian mahalnya harga BBM. Jika energi dari minyak tanah diganti dengan janggal jagung melalui proses gasifikasi, kebutuhan janggal jagung kira-kira 20 kg per jam. Dan
atau konsumsi jungle jagung 200 kg per hari. Dengan demikian, masih terdapat kelebihan jungle sebesar kira-kira 300-400 kg per hari. Selanjutnya, kelebihan ini dapat dimanfaatkan pada pembangkit listrik untuk keperluan lainnya. Oleh karena itu, potensi energi terbarukan yang berasal dari jungle jagung ini perlu dikembangkan. Nah, berikut ada skema sistem pengolahan jagung mandiri ini. Jagungnya itu dikeringkan melalui sinar matahari. Jagung yang sebelum dikeringkan itu kadar airnya sekitar kurang lebih 30%, ketika dikeringkan menjadi kurang lebih 20%. Setelah itu melalui proses pengupasan. Kemudian pengupasan yang sudah menjadi biji jagung itu dikeringkan. Untuk gasifikasinya itu tergantung jumlah jagung per tonnya. Ada yang 0,16 ton itu gasifikasinya bisa 12 kg per jam atau 13 jam. Sedangkan yang 0,78 ton gasifikasinya itu mencapai 60 kg per jam. Berikut sistem pengolahan jagung mandirinya. Ini sumber referensi yang kami pakai. Sekian presentasi dari saya tentang gasifikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.